A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fit tharaini amin ya rabbal alamin. Babul kalami utawi iki iku bab kang mertelake kalam. Menginjak bab kalam. Kalamuhum utawi aran kalam mungguwe nuhat. Mungguwe atau menurut ulama ahli nahwu iku lafdun lafat mufidun kang aweh faidah apa lafat musnadun kang den sendhekake apa lafat. Lafat yang berfaedah yang musnad atau yang disandarkan. Wal kalimatu utawi aran kalimat iku al-lafdzu lafat al-mufidu kang mufid al-mufradu kang mufrad. Qauluhu kalamuhum ay nahwiyina tegese mungguhe ulama ahli nahwu. Kalam menurut ulama ahli nahwu bikori natisyaki kelawan korenah yaiku runtute kalam. Berarti tanda yang berupa urutan suatu kalam. Wahtaroza lan rumekso sapa nazim. Pengecualian kalam menurut ulama ahli nahwu pengecualiannya napa mawon bidzalika kelawan kalamuhum angkalamil lughawiyina saking kalam mungguhe ulama ahli bahasa. Pengecualian kalam di sini kalam yang menurut ulama ahli bahasa. Kalau kalam menurut ulama ahli bahasa fa innahu mongko sak temene kalamil lughawiyin iku ibaratun tetembungan anil qauli saking ucapan. Kalau menurut ulama ahli bahasa, kalam di sini ialah ungkapan dari setiap ucapan. Kalau menurut ahli nahwu tadi qorinatus siyak atau tanda pada setiap urutan kalam. Wahtarozalan rumekso. Sapa nazim bidzalika kelawan mengkono-mengkono kalamuhum aidon halimalih padha karo kalamil lughawiyin ang kalamil fuqaha'i saking kalam mungguhe ulama ahli fikih. Seperti halnya kalamil lughawiyin utawa kalam menurut ahli bahasa, yakni kalam menurut ulama ahli fikih. Fa innahu mongko sak temene kalam mul fuqaha iku kuluma saben-saben perkara abatola kang batalake apa ma batalake as-sholata ing salat. Kalau kalam menurut ahli fikih di sini ialah setiap perkara yang membatalkan terhadap salat. Nah, niku kalam. Jadi ketika berbicara di saat sholat, lah niki termasuk kalam karena berbicara di sini adalah perkara yang membatalkan terhadap sholat. Wahwa utawi ya Allah kullu ma abtala sholah iku harfun sak huruf mufhimun kang aweh faham. Au harfani utawa rong huruf wa illam yufhima senajan ora aweh faham apa harfani. Nah, niki setiap huruf atau satu huruf yang memberi kepahaman ataupun dua huruf meskipun tidak memahamkan, niki adalah setiap perkara yang membatalkan terhadap sholat. Sehingga kalam menurut ahli fikih yakni setiap perkara yang membatalkan sholat. Dan ini yang perlu kita garis bawahi karena pelajaran ini adalah pelajaran nahwu, sehingga kalam di sini ain dan nahwiyin niku harus dipegang untuk sebagai dasar bahwasanya nanti yang dijelaskan di sini adalah kalam menurut ulama ahli nahwu. Qauluhu lafdun wa huwa utawi lafat iku as-sautu swara al-mustamilu kang mangku apa saut ala ba'dil hurufi ing atase sebagiane pira-pira huruf al-hijaiyati kang bangsa hijaiyah. Bi khilafi ghairil mustamili kelawan bedani swara kang ora mengku ala zalika ing atase mengkono ba'dil hurufil hijaiyah. Ka ghalibi aswatil hayawanati kaya umumi pira-pira swarane pira-pira hayawan. Lafaz di sini as-saut atau suara yang mencakup akan sebagian huruf hijaiyah. Berbeda lagi akan suara yang tidak mencakup sebagian huruf hijaiyah. Contohnya umumnya suara hewan. Ini tidak mencakup sebagian huruf hijaiyah, maka tidak dinamakan kalam. Ataupun kita berbicara menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab yang di situ tidak mengandung huruf hijaiyah, maka juga tidak bisa dikatakan kalam menurut ahli nahwu. Bisa dikatakan kalam menurut orang yang berbicara dengan bahasa daerah itu. Misalkan menggunakan bahasa Jawa ya berarti kalam menurut orang Jawa.
Wa kharaja lan kejaba bilafdi kelawan lafat apa ma perkara laisa kang ora ana apa ma iku lafdzan rupa lafat kal khatti kaya tulisan wa nasbilan adek-adek wal aqdi lan bundelan pengecualiannya lagi yakni lafat dari lafat nggih pengecualian dari lafat yakni perkara yang bukan merupakan lafat seperti tulisan itu tidak bisa dikatakan lafat karena bukan as-saut ya, yang jadi dasar ini adalah as-sautnya atau suaranya. Wa nasbulan adek-adek wal nasbilan adek-adek itu rambu-rambu wal aqdilan bundelan itu bangunan nggih. Itu tidak bisa dikatakan kalam. Kalam itu harus ada as-saut, suara yang mencakup akan sebagian huruf hijaiyah. Qauluhu mufidun wa huwa utawi mufid iku minal ifadati den alap saking masdar ifadah. Di makna tahsilul faidati kelawan nganggo maknane ngasilake ing faidah ilam takun lamun ora ana apa faidah iku hasilatan kang hasil waltifatin nafsi lan kelawan makna yaiku nolayati ilaiha maring faidah ing kanat lamun ana apa faidah iku hasilatan kang hasil. Nah, sedangkan mufid di sini niki menghasilkan suatu faidah ketika faidahnya itu belum hasil. Nah, niku makna dari al-mufid nggih, mufid qauluhu mufidun niku. Dan juga memantapkan hati terhadap suatu faedah ketika memang faedahnya itu sudah dihasilkan. Iltifatun nafsi niku memantapkan hati. Kalau seperti itu fala yustaratu mongko ora den syaratake apa tajaddudul faidati anyar tumekone faedah ala sahihi miturut ing atase qaul sahih. Kalau sudah tahsilul faedah dan iltifatun nafsi itu maka tidak disyaratkan untuk memperbarui faedahnya. Wa alaihi lan ing atase as-sahih. Fama mongko utawi perkara kana kang ngono apa ma iku makluman kang den werwil mukhatabi kedue mukhatab. Nahwa as-sama'u fauqona sepadane lafat as-sama'u fauqona sama utawi langit iku fauqona ing dalem dhuwur kita. Wal ardulan utawi bumi iku tahtana ing dalem ngisor kita. Nek ngono iku min kalamin, iku minal kalami saking golongane kalam. Iku minal kalami saking golongane kalam. Ada yang mengatakan bahwasanya sesuatu yang sudah diketahui oleh mukhatab. Nggih, oleh mukhatab, orang yang diajak bicara, orang yang terkena khitab. Seperti as-sama'u fauqona, itu mukhatab sudah tahu kalau langit itu berada di atas kita. Lah itu sudah maklum sekali, bumi di bawah kita. Mukhatab tahu, orang yang diajak bicara, lawan bicara kita tahu bahwasanya langit itu berada di atas kita. Lah, itu bisa dikatakan kalam. Nah, bisa dikatakan kalam. Menurut kitab niki nggih, khilafan hale nulayani lima maring perkara jaro kang lumaku alaihi ngatasé ma apa bantu surahil asli sebagiannya pira-pira wong kang nyarahi kitab asal. Kalau pada sebagian sarah kitab asal ini tidak bisa dikatakan kalam karena sesuatu yang sudah maklum bagi mukhatab itu tidak dikatakan kalam karena belum mufid wa kharaja lan kejaba bil mufid kelawan mufid apa ma perkara laisa kang ora ana apa ma iku bi mufidin kang aweh faidah kajumlati syarti kaya jumlah syarat. Pengecualiannya lagi akan mufid yakni perkara yang bukan mufid. Contohnya napa jumlah syarat. Jumlah syarat itu belum dikatakan mufid sehingga kalau belum mufid ya juga belum dikatakan kalam. Nahu ing qoma zaidun sebadan lafat ing koma zaidun ing koma lamun ngadeg sapa zaidun zaid li'anal faidata karena sak temene faidah iku latatimu ora sampurna apa faidah ila bil jawab bi angin kelawan jawab. Kalau jumlah syarat itu harus butuh terhadap jawab sehingga jumlah syarat itu sendiri tidak bisa dikatakan kalam karena belum mufid. Jika sudah didatangkan jawab maka sudah bisa dikatakan kalam karena sudah mufid. Faidahnya sudah sempurna. Kalau hanya jumlah syarat ingkoma zaidun lah ini masih tanda tanya karena belum mufid dan belum bisa dikatakan kalam. Nahwu yakum amrun. Sepadane lafat yakum amrun. Yakum mongko ngadeg sapa amrun amr. Au fa amrun mongko utawa lafat fa amrun qaimun. Fa amrun mongko utawi amr iku qaimun wong kang ngadeg. Qauluhu musnadun. Wa huwa utawi musnad iku minal isnadi den alap saking masdar isnadi. Bi makna dhammi kalimatin kelawan makna yaiku ngumpulake ing kalimat siji ila ukhra maring kalimat kang weneh. Ala wajin ing atase dedalan yufidu kang aweh faedah apa wajin. Qadamil fi'li kaya ngumpulake ing fi'il ila fa'ilihi maring fa'il fi'il. Nahwu qoma zaidun
sepadane lafat koma zaidun. Kalau musnad sendiri ini artinya yaitu mengumpulkan satu kalimat dengan kalimat yang lain supaya memberikan kefaedahan. Contoh mengumpulkan fiil terhadap fa'ilnya. Di mana ada fiil itu pasti ada fa'il. Nah, itu harus berkesinambungan nggih. Fa'il ada jika ada fiil. Contohnya koma zaidun. Koma ngadeg sapa zaidun zaid. Niku. Wa dhamul khabari lan ngumpulake khabar ilal mubtada'i maring mubtada. Nahwu zaidun qaimun. Sepadane lafaz zaidun qaimun. Zaidun utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Ataupun mengumpulkan khabar. Niki yang kedua mengumpulkan khabar terhadap mubtada'nya zaidun qaimun. Jadi musnad itu mengumpulkan satu kalimat terhadap kalimat yang lain supaya dapat memberikan kefaedahan. Niku musnad. Mengumpulkan fiil, fa'il. Di mana ada fiil pasti di situ ada fa'il. Di mana ada mubtada di situ pasti ada khabar, okay. Itu sudah pasti, sehingga yang paling mudah kita ingat adalah di mana ada fiil di situ ada fa'il, di mana ada mubtada di situ ada khabar, di mana ada aku di situ ada kamu. Katakan seperti itu wes. Paling penak ngoten. Wa khara jalan kejaba bil musnadi kelawan musnad. Apa ma perkara laisa kang ora ana apa ma iku musnadan rupa musnad. Minal mufradi bayane saking mufrad ka zaidin kaya lafaz zaidin wal murakkab bilan murakkab al idhafi kang bangsa idhafi ka amdillahi kaya lafaz amdillahi wal masji lan murakkab masji ka fa'ala baka kaya lafaz fa'ala baka. Pengecualian dari musnad ya ini perkara yang bukan musnad. Berarti napa mufrad? Mufrad niku bukan musnad karena hanya ada satu saja. Nah, musnad ini mengumpulkan satu kalimat terhadap kalimat lain. Kalau mufrad tok sitok tok zaidun contohnya, lah niki tidak musnad. Statusnya mufrad soalnya. Pengecualiannya lagi adalah murakkab. Murakkab idhofi, murakkab masji niki tidak bisa dikatakan kalam meskipun itu ada dua lafadz. Seperti murakkab idhofi berarti dia tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Abdullahi, abdun menjadi isim yang pertama berarti statusnya adalah mudhof. Allahi niku menjadi isim yang kedua berarti statusnya adalah mudhof ilaih. Abdullahi. Nah, niku tidak bisa dikatakan kalam karena belum musnad. Sedangkan musnad itu sendiri pengecualiannya adalah murakkab idhofi. Contohnya Abdullahi. Masjid juga seperti itu. Ba'la baka. Ba'la baka itu adalah dua nama yang dijadikan satu. Seperti ba'la baka ba'lun itu tersusun dari lafadz ba'lun sebagai lafadz yang awal atau isim yang pertama. Terus bakun sebagai isim yang kedua. Ba'lun itu nama suatu berhala. Sedangkan bakun itu adalah nama laki-laki yang menyembah berhala. Kemudian dicampur menjadi satu, dijadikan alam terhadap suatu daerah atau suatu negara. Jadinya ba'la baka. Contoh lain paling penak Surabaya. Sura itu adalah nama dari ikan hiu, baya itu nama dari buaya. Dijadikan satu menjadi Surabaya. Lah terkait masjid itu seperti itu. Dua nama dijadikan satu sehingga dari kedua nama itu dijadikan alam. Seperti ba'la baka ini dijadikan suatu nama daerah. Nah niki merupakan terkait masjid dan tidak bisa dikatakan kalam karena belum musnad. Qauluhu al-mufid wallahu a'lam bishawab.